Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Pujian kita mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjuang untuk setia itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan dan kendalanya. Tapi ingat firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai kesudahannya, dialah yang akan selamat. Jadi saudara dan saya harus pegang kesetiaan ini menjadi bagian dan komitmen di dalam hidup kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membuka kitab kita di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-49. Haleluya, hanya satu ayat saja. Lukas pasal 12 ayat 49. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan, sudah dapatkan semua? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Sekali lagi, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau yang kita tahu, kedatangan Tuhan Yesus itu pasti yang terpenting adalah menjadi penebus dosa dunia, menjadi juru selamat saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, dia datang untuk membawa perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang tawanan dibebaskan. Ada perubahan ketika Yesus datang. Tetapi saat siang hari ini Tuhan berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi kedatangan Tuhan Yesus juga untuk melemparkan api. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melemparkan api ke bumi. Apa maksudnya? Tuhan Yesus yang pertama, yaitu sebagai juru selamat dan penebus dosa dunia. Yang kedua, dia datang membawa perubahan. Tetapi yang ketiga, dia berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti kita tahu kan api itu seperti apa. Tidak ada orang yang berani memegang api sekecil apapun api itu. Api itu bisa menjadi kawan, juga bisa menjadi lawan. Kalau Tuhan Yesus saat siang hari ini mengatakan aku datang untuk melemparkan api ke bumi, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada dunia ini bahwa dia bisa menjadi kawan saudara dan saya, tetapi dia juga bisa menjadi lawan bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini, siang hari ini kita mau belajar apa maksud Tuhan mengatakan dia melemparkan api ke bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, api itu bisa menggambarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin melemparkan kemuliaan Tuhan menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di bumi ini. Api itu adalah gambaran dari kemuliaan Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-17. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Haleluya. Kemuliaan Tuhan itu sering digambarkan dengan api. Ketika Musa mau ditangkap Tuhan untuk menjadi utusan
utusannya sebagai seorang nabi untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dia melihat semak berduri terbakar dengan nyala api. Tetapi semak duri itu tidak terbakar, hanya bernyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran dari kemuliaan Tuhan. Ketika Musa mendekat, apa dari dalam semak duri berkata, "Hai Musa, tanggalkan kasut, karena tempat ini adalah tempat yang sudah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa menjadi bagian orang-orang seperti saudara dan saya. Bagaimana caranya kemuliaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita? Kita lihat di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ke-14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita boleh memiliki kemuliaan Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Ketika saudara dan saya dipilih untuk diselamatkan melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para rasul, oleh para nabi. Saudara dipilih untuk diselamatkan karena kebenaran Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, dan saudara mempercayainya dengan kebenaran yang kamu percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipilih untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi kita harus percaya kepada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah kebenaran itu. Kita harus mempercayai bahwa Yesus Kristus yaitu kebenaran yang harus menjadi milik di dalam hidup kita, supaya saudara dan saya diselamatkan. Ketika saudara sudah menjadi bagian orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka kemuliaan Tuhan bisa saudara peroleh di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mendapatkan kemuliaan Tuhan itu tidak mudah. Saudara harus berjalan sesuai dengan kebenaran, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi aturan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan. Kalau hidupmu ada kemuliaan Tuhan, jangan takut. Apapun yang kau alami pasti boleh diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, api juga bisa menggambarkan pengujian, ya. Jadi bukan hanya kemuliaan Tuhan. Tuhan melemparkan api ke bumi, itu juga merupakan pengujian kepada orang-orang seperti saudara dan saya ini. Zakaria 13 ayat yang ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Haleluya. Dikatakan di sini sepertiga. Yang akan diuji itu sepertiga. Yang 2/3 dikemanakan? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, 2/3 itu sudah dilenyapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya boleh masuk di dalam sepertiga pilihan Tuhan, saudara harus menerima pengujian. Dibakar di dalam dapur perapian yang menggambarkan banyaknya kesesakan, banyaknya tantangan dan persoalan di dalam hidup kita. Sepertiga yang tinggal nanti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adakah engkau di sana? Adakah saya di sana? Perjuangan kita seperti pujian kita tadi harus sampai akhir setia, baru saudara bisa
menjadi bagian daripada sepertiga yang ditentukan oleh Tuhan, itu pun harus mengalami pemurnian, pengujian. Sedangkan hanya persoalan kecil aja, banyak sekali orang Kristen yang tidak mau datang beribadah. Hanya persoalan sepele saja mereka tidak mau datang beribadah, mereka tidak mau setia, mereka tidak mau mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin dia bertahan ketika Yesus datang yang kedua kalinya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita bertahan di dalam api persoalan kesesakan yang kita alami saat ini? Ini masih persoalan atau pengujian yang kecil. Nanti kita akan menghadapi pengujian yang lebih besar ketika Yesus datang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang saudara dan saya mengalami persoalan pengujian, itu sebenarnya latihan. Saudara ini sedang latihan. Latihan iman saudara itu dilatih untuk kuat, untuk dapat bertahan ketika menghadapi persoalan yang lebih besar lagi. Jadi saudara dan saya harus bertahan, supaya saudara ketika engkau diuji di dalam dapur perapian atau kesesakan ini, saudara dan saya timbul seperti emas. Engkau muncul menjadi emas murni, dan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ingat sekali lagi, Tuhan datang bukan hanya membawa damai, tetapi dikatakan dia akan melemparkan api. Dan ini pasti dibuktikan. Dia melemparkan api ke bumi, artinya ada pengujian di dalam setiap orang-orang yang mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Bagaimana engkau berkata mengasihi Tuhan kalau engkau itu setia saja tidak mampu, kalau engkau datang beribadah saja engkau tidak mampu, engkau untuk melakukan firman Tuhan saja engkau tidak mampu, bagaimana engkau mengatakan mengasihi Tuhan? Padahal firman Tuhan jelas mengatakan barang siapa setia sampai kesudahannya dia yang akan selamat. Tapi orang Kristen ini banyak sekali yang keras hatinya, yang tegar tengkuk, yang tidak peduli dengan adanya ibadah, seolah-olah mereka merasa aman dan nyaman. Sekarang kita merasa aman dan nyaman. Adakah engkau nanti tidak akan menangis dengan air mata darah pun itu tidak dapat menyelamatkan engkau? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dapur perapian itu sudah menyala-nyala dan nyala apinya dipanaskan 7 kali lipat untuk mereka dimasukkan ke sana karena dia tidak mau menyembah dewanya Nebukadnezar. Apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego? Dia katakan kepada raja, saya punya Tuhan. Sekalipun Tuhan menolong saya atau tidak menolong saya atau tidak menyelamatkan saya tidak akan pernah menyembah dewamu ya raja. Luar biasa, api sudah di depan matanya. Bahkan api itu sudah membakar orang-orang yang akan melemparkan mereka. Karena saking panasnya, bayangkan 7 kali lipat dari panas api biasa. Sehingga mungkin kena uangnya saja mereka sudah kepanasan, bisa terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak peduli. Komitmennya kepada Tuhan untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan, mempertahankan Tuhan dalam hidupnya, dia buktikan. Maka ketika mereka dilemparkan dalam api 3 orang ini, tapi luar biasa yang ada adalah 4 orang. Raja itu heran, kok ada 4? 3 yang kita lemparkan, kok ada 4? Siapa yang satu, saudara? Yang satu adalah Tuhan sendiri. Api itu tidak ada menghanguskan satu helai rambutnya saja, tidak ada yang membakar tubuh mereka. Kenapa? Karena iman mereka lah yang menyelamatkan mereka. Iman yang disertai dengan perbuatan, dipraktekkan. Bukan hanya iman percaya kepada Kristus, tetapi ada masalah kecil, ada masalah persoalan sepele, tidak setia kepada Tuhan, tidak lagi mengasihi. Lihatlah
Sudah ada contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, api juga bisa menghambarkan penghukuman. Lihatlah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu hujan belerang dan api menghanguskan kota itu. Kenapa dihanguskan oleh Tuhan? Kita lihat di dalam kitab Kejadian 18 ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Haleluya. Sudah sangat berat dosanya. Sudah sangat berat dosanya Sodom dan Gomora, maka dihancurkan, dihujani dengan belerang dan api, sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat hidup di dalamnya. Hanya Lot beserta keluarganya yang diselamatkan karena permohonan Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa mendatangkan penghukuman. Upah dosa adalah maut. Tetapi kenapa kalau kita sudah tahu bahwa dosa menghadapkan penghukuman, upah dosa itu adalah maut, tetapi masih banyak orang yang mau melakukan dosa? Mereka anggap bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha pengampun. Benar, Tuhan kita itu penuh kasih dan maha pengampun. Tapi lihatlah, Tuhan pun juga bisa marah. Lihatlah satu kota, Sodom dan Gomora, dihancurkan dan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena sudah berat dosanya. Jadi jangan saudara melakukan dosa berdalih Tuhan itu kan maha pengasih, Tuhan itu kan maha pengampun. Ini seringkali menjadi dalih orang-orang bebas melakukan dosa. Tapi ingatlah, ada batasannya. Kalau engkau melakukan terus diperingati, dan diperingati, tetapi saudara tidak mau berubah, pasti ada saatnya Tuhan akan menghukum engkau. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, api juga menggambarkan daripada api roh Tuhan atau apinya Tuhan. Dan api Tuhan itu harus kita miliki di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Saudaraku, kita lihat ayatnya ya. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Haleluya. Kalau pelita tetap menyala itu berarti ada apinya kan? Gak mungkin pelita itu menyala kalau tidak ada apinya. Jadi Tuhan mau pelita kita itu menyala. Api Tuhan itu menyala di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa pelita kita harus menyala? Karena kita ini harus menjadi terang. Di sekitar orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, saudara dan saya harus menjadi terang. Maka pelita kita ini harus menyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin saudara menjaga pelita saudara tetap menyala. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Imamat 6. Imamat pasal 6 ayat yang ke-13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Haleluya, itu gambaran saudara dan saya ini adalah rumah Tuhan. Ada mezbah di dalamnya. Dan ingat, api itu dijaga harus tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Api yang saudara miliki saat ini sehingga saudara dan saya mampu boleh tetap setia dalam segala situasi dan kondisi saat ini. Saudara tetap datang beribadah, memuji Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan, itu harus engkau jaga. Bagaimana caranya menjaga api Tuhan supaya terus ada di dalam hidup kita? Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal
ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Menjaga api Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya adalah jangan kerajinanmu kendor. Artinya jangan malas, jangan tidak datang beribadah, tapi engkau harus rajin supaya rohmu tetap bernyala-nyala, engkau tetap semangat dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan mesti harus ada di mimbar ini. Saudara datang ke tempat yang memuji meninggikan Tuhan sudah merupakan pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mau saudara menjaga api Tuhan yang saat ini engkau miliki. Api Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya yang boleh tetap setia. Saya percaya ada api Tuhan di dalam dirimu. Oleh karena itu jagalah api Tuhan ini. Jangan sampai padam. Dengan cara jangan kerajinanmu kendor. Banyak yang dulunya adalah hamba Tuhan, yang dulunya pelayan Tuhan, mereka mundur. Kenapa? Apinya sudah padam. Apinya sudah padam. Karena apa? Karena mereka mulai malas. Mereka mulai malas melayani Tuhan. Mereka mulai malas datang beribadah. Mereka mulai malas melakukan firman karena ada tantangan dan persoalan dalam hidup mereka. Maka rohnya, api roh Tuhan padam di dalam diri. Kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya, kita harus saling membangun. Kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Supaya roh kita tetap bernyala-nyala. Kalau ada sahabat teman kita yang lemah, mari kuatkan mereka. Kalau ada sahabat kita yang mau mundur, mari rangkul mereka. Kalau ada keluarga kita yang tidak mau lagi datang beribadah, mari bangkitkan iman mereka. Supaya kembali api Tuhan ada di dalam diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Supaya roh kita tetap bernyala-nyala mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 34. Tuhan bukan hanya melemparkan api. Kita lihat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Haleluya. Tadi Tuhan mengatakan aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ya. Di sini dikatakan aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Bayangkan saja. Bukankah Tuhan itu sering kita katakan sebagai Raja Damai? Kalau orang membawa pedang itu berarti akan ada peperangan, ada perselisihan, bahkan ada perpisahan. Sepertinya kontradiktif sekali antara sebutan Tuhan sebagai Raja Damai dan juga di dalam ayat yang mengatakan bahwa dia datang untuk membawa pedang. Bertolak belakang. Tapi bukan sebenarnya bertolak belakang, tetapi ada makna-makna di dalam ayat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Raja Damai, itu adalah untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Artinya damai itu akan ada di dalam kehidupan orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 7 ayat yang ke-43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Haleluya. Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai. Tetapi di kitab Yohanes mengatakan ada pertentangan karena Tuhan. Api sudah dilemparkan oleh Tuhan ke bumi. Pasti akan terjadi huru-hara. Terjadi perselisihan, terjadi persoalan, terjadi pertentangan. Sebenarnya tidak ada yang kontradiktif di dalam ayat tersebut. Sekaligus yang mengatakan bahwa Yesus Raja Damai,
tetapi yang juga mengatakan keberadaan Yesus menjadi sumber pertentangan. Tidak ada yang kontradiktif. Karena apa? Kita lihat di dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya. Jadi Raja Damai itu adalah untuk orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi damai itu akan diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang berkenan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mau percaya dan tetap setia mengasihi Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Maka damai itu akan menjadi bagian di dalam hidup. Dan kita lihat di dalam kitab Yesaya tadi bahwa orang fasik tidak memiliki damai sejahtera. Kita lihat ada orang sedang memuji Tuhan, ada orang sedang beribadah, diganggu, ya kan? Diganggu, disakiti, dilempari. Kenapa? Karena tidak ada damai. Tidak ada damai dalam hidup mereka. Yang ada adalah kegelisahan di dalam jiwanya. Jadi saudara dan saya harus maklum, memang firman Tuhan mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Yang ada damai sejahtera itu hanya orang-orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah akan terjadi pertentangan, pemisahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau di sini tadi dikatakan di ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai satu contoh, kalau ada orang yang melemparkan api ke dalam rumah kita, apa reaksi kita? Pasti yang di dalam rumah itu kalang kabut kan? Pasti. Yang tidur pasti bangun, ya kan? Orang berteriak api, 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 lah lari. Orang yang santai-santai sedang nonton TV pun pasti lari kocar-kacir karena ada api masuk ke dalam rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan melemparkan api ke bumi untuk membangunkan kembali orang-orang yang selama ini tertidur, yang orang-orang yang selama ini santai, orang-orang selama ini dalam hidup dalam zona nyaman, sehingga mereka tidak menghargai keberadaan Tuhan. Mereka lupa kepada keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nyaman, mereka aman. Maka Tuhan melemparkan api ke bumi supaya terjadi suatu kekacauan. Kekacauan ini bukan untuk menghancurkan, tapi suatu pergerakan di mana orang-orang yang selama ini tertidur, orang-orang yang selama ini santai, orang-orang yang selama ini dalam zona nyaman, mereka semua bangun untuk kembali mengingat bahwa ada Tuhan yang harus kita puji dan kita tinggikan. Ketika api Tuhan masuk di dalam setiap pribadi manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti ada yang menerima api Tuhan dan mempercayai api itu, mempercayai Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ada juga pribadi-pribadi yang menolak, tidak mau percaya kepada Tuhan. Disinilah yang akan menimbulkan pertentangan, sekalipun itu dalam sebuah keluarga. Pertentangan, perselisihan, bahkan perpisahan bisa terjadi ketika Tuhan masuk di dalam sebuah keluarga. Makanya kita sering mendapatkan kesaksian, ya, mendengar kesaksian orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka diusir dari keluarganya, mereka dibuang dari keluarganya, karena memang itu adalah firman Tuhan. Terjadi pemisahan, terjadi
di dalamnya, maka yang 3 anak Tuhan ini akan gelisah karena dia tidak memiliki damai sejahtera. Maka orang yang menerima Yesus Kristus itu pasti dikeluarkan dari lingkungan keluarganya. Itu sudah banyak mendengar kesaksian seperti itu. Memang itulah bagian kita. Haleluya. Tetapi yang ingin saya ingatkan satu hal, sekalipun pertentangan itu terjadi, sekalipun perselisihan itu terjadi, sekalipun mereka mengusir kita, menyakiti kita, tetapi ingatlah, kita tidak boleh membenci mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Izinkan dan biarkan pelitang tetap bernyala. Supaya apa? Menerangi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Banyak yang akhirnya mereka yang dimenangkan menjadi milik Tuhan itu akhirnya memenangkan keluarganya, memenangkan istrinya yang dulunya sudah tidak mau lagi, memenangkan anak-anaknya. Satu orang bertobat dalam sebuah keluarga, yang lainnya juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan cara apa? Kau harus jadi pelita yang menyala, menerangi mereka. Kita harus membuktikan bahwa ketika kita ikut Yesus, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi cahaya bagi mereka. Kita harus menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka melihat ada cahaya Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Akhirnya mereka pun pasti menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam kitab Matius 10 ayat 37, ini ayat yang sangat luar biasa, yang orang bilang ini orang Kristen ini sadis katanya ya. Pernah di medsos itu mengatakan orang Kristen itu sadis karena ayat ini. Kita lihat ya, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Kita tidak boleh mengasihi bapak ibu kita lebih daripada Tuhan. Kita juga tidak boleh mengasihi anak kita lebih daripada Tuhan. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia bahwa Tuhan harus nomor 1 dalam hidup. Tuhan adalah prioritas pertama di dalam hidupmu, bukan yang lain. Tuhan nomor 1. Kenapa? Hukum kasih itu yang pertama adalah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allah. Baru yang kedua, kasihilah sesama. Karena prioritas pertama saudara dan saya harusnya Tuhan. Kalau memang engkau ingin diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berdalihkan tidak datang beribadah karena urusan A, urusan B, urusan C. Tetapi saat siang hari ini Tuhan mengajar kepada kita, prioritaskan Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup. Tapi ingat satu hal, bukan berarti ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita sebagai nomor 1, kita jadi tidak mengasihi orang tua kita, kita tidak mengasihi saudara kita, kita tidak mengasihi anak kita. Orang banyak ini orang-orang yang tidak sejalan dengan kita ini sering pakai ini. Kejam banget itu Tuhannya orang Kristen. Masa harus membenci bapak ibunya, harus membenci anaknya? Padahal maksud bukan di situ. Ada sesuatu yang harus diprioritaskan, ada sesuatu yang harus dispesialkan dalam hidup kita. Harus nomor 1 Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan bukan berarti kita membenci ibu bapak kita atau saudara kita. Bukankah hukum kasih yang kedua adalah kasihlah sesamamu, termasuk orang tua kita, harus kita kasih. Tuhan membuat ayat ini, berbicara tentang firman ini ingin mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa prioritas pertama dalam hidupmu haruslah Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita membenci orang tua kita, saudara kita, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan? Nonsense, tidak ada.
tua kita, mengasihi saudara kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, tidak mengasihi orang tua kita? Itu adalah pembohongan besar. Banyak orang salah menafsirkan ini. Ketika mereka sudah cinta kepada Tuhan, mereka lupa kepada orang tuanya, lupa kepada saudaranya. Salah. Sekalipun kita tetap prioritaskan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, kita juga harus tetap mengasihi mereka. Jadi harus ini, karena Tuhan itu mau kita juga mengasihi orang di sekitar kita, supaya kita menjadi berkat. Jadi nggak ada lagi orang yang mengatakan, wah karismatik ini kalau sudah mengatakan dirinya adalah pelayan Tuhan, cinta Tuhan, gak ingat lagi sama orang tuanya. Salah. Saya katakan itu salah. Kalau selama ini engkau melayani, engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, tapi kalau engkau tidak mengasihi orang tuamu, tidak mengasihi saudaramu, itu salah. Banyak saudaranya yang saya dengar komplain dari orang-orang yang mengatakan seperti itu. Karismatik itu kalau sudah mengatakan cinta Tuhan, cinta pelayanan, mengasihi Tuhan, mereka lupa kepada orang tua dan saudara. Salah. Itu salah besar. Bagaimana mungkin saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan saudara saja tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita yang kelihatan dengan mata kita? Jelas tidak mungkin. Jadi kasih saudara itu sempurna. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga harus mengasihi orang tua dan saudara. Kita lihat, buktinya ada juga satu ayat mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Perintah yang penting. Hormatilah ibu dan bapamu. Tadi dikatakan, barang siapa yang mengasihi ibu bapaknya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Betul. Karena prioritas pertama adalah Tuhan. Tapi bukan berarti saudara dan saya membenci bapak ibu kita atau orang tua kita atau juga saudara kita. Karena di sini dikatakan hormatilah ibu bapak. Itu perintah yang penting. Penting saudara yang dikasih itu. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Saya sudah melihat banyak sekali orang-orang tidak menghargai orang tuanya, tidak mengasihi orang tuanya, sekalipun dia mengatakan dirinya adalah seorang pelayan, mereka tidak pernah berbahagia. Hidupnya penuh dengan kesusahan. Hidupnya penuh dengan persoalan. Saudara yang dikasih itu, ingat, sekali lagi yang saya sampaikan, sekalipun terjadi pertentangan dan perpisahan di dalam perbedaan roh, saudara dan saya harus tetap mengasihi mereka. Mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang-orang terdekat kita. Jadi saudara tidak perlu saudara ragu, walaupun Tuhan harus prioritas pertama. Api yang dilemparkan oleh Tuhan ke bumi ini untuk memurnikan saudara dan saya, supaya pengiringan kita kepada Tuhan benar-benar nyata. Pengiringan kita benar-benar kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang keluar di dalam pribadi kita, yang terpraktek di dalam keseharian kita, menjadi berkat dimanapun kita ada. Jadi saudara dan saya bukan berarti kalau ada pemisahan saudara dan saya langsung mengisolasi diri, tidak mau bergaul dengan mereka. Salah. Kita harus tetap merangkul mereka, supaya cahaya Kristus yang ada di dalam diri kita ketika pelita kita menyala, itulah yang akan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi bertobat dan menjadi milik Tuhan. Kalau saudara masih ada keluarga, ada saudara, ada orang tua, ada anak yang belum menjadi milik Tuhan, itu beban saudara dan saya. Itu beban saudara dan saya untuk
jawab orang-orang yang menyebut dirinya mengasihi Tuhan. Api Tuhan sudah dilemparkan oleh Tuhan Yesus ke bumi. Mana api yang kau pilih? Api kemuliaan atau api penghukuman? Tapi ingat, api pemujian pun pasti akan dilewati dan diterima oleh setiap orang yang mau mengasihi Dia. Amin. Haleluya.